geng kotaku, ketemu lagi dengan saya Irhati Fatah dalam ngangkut ngobrol tentang kotaku. Kita masih di Solo atau Surakarta, di sepanjang Bengawan Solo di belakang saya. Tapi ya nggak kelihatan sih, tapi teman-teman tahu lah Bengawan Solo seperti apa. Kita akan tetap ngangkut di sini. Kalau tadi kita berbicara dengan BKM, dengan KPP, kita akan berbicara dengan masyarakat, penerima manfaatnya yang sudah ganteng-ganteng dan cantik sore ini. Ya, halo Pato. Apa kabar Pato? Ya, Pato ini salah satu penerima manfaat rumah di sekitar Bengawan Solo atau di Semanggi Kampung Harmoni. Ada Bu Deni juga yang sudah cantik. Udah mandi, Bu? Sudah. Oh iya. Senyumnya itu sudah mandi. Seolah-olah tuh sudah beneran, Bu. Sudah. Oh, sudah beneran. Oke, baik. Dan ada Pak Sukro. Halo Pak Sukro. Halo juga. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, supaya kedengaran sama geng kotaku rada dibegini kan, gitu ya. Nanti kalau ngomong oke ya. Geng ini sebagaimana angkot agak sesek, tapi kita ini sudah insya Allah negatif ya, walaupun masih dalam suasana COVID, tetap jaga kesehatan, jaga jarak gitu ya. Pakai masker. Kalau kami ini memang sudah clear ya, jadi nggak bermasker ini. Oke, baik, kita ngobrol tadi bincang-bincang sama BKM dan KPP ya. BKM itu Badan Kesudahan Masyarakat yang mengkoordinasikan pembangunan di lingkungannya dengan KPP sebagai kelompok pemelihara dan penerima manfaat gitu. Mereka bercerita, tadi ngangkut dengan saya berdua. Bercerita bapak-bapak itu katanya, iya saya itu melakukan sosialisasi, ngasih tahu nih Pak To. Masyarakat itu nanti kalau pindah dari sini, dulu rumahnya mohon maaf ya, rumahnya kan desa-desakan ya, desa-desakan sempit. Apa Pak kalau istilah Bapak tuh apa? Rumah Bapak tuh dulu gimana Pak? Seperti rumah Gatot Kaca Edan, Gatot Kaca gila itu. Gatot Kaca gila. Iya. Kalau Gatot Kaca gila itu ngamuk gitu loh, ngamuk kesana kemari gitu, enggak? Atau gimana Pak? Enggak ngamuk. Apa? Cuma rumahnya itu ada MMT tempelkan, ada triplex. Tempel-tempelin gitu ya. Iya. Mau bangun enggak kuat. Mau bangun nggak kuat gitu ya. Iya. Itu dulu rumah Bapak di sekitar sini ya. Iya. Rumah Bapak juga ya, dengan rumah Ibu juga ya, saya ceritain. Seperti Gatot Kaca Edan. Nah, saya ngebayangin kaca itu kan ganteng ya. Saya mikirnya edannya itu joget gitu, tapi enggak, Bapak tuh nempel-nempelin semua barang gitu ya. Supaya lebih lebih bisa dipakai gitu, Pak. Iya. Oke ya, nanti Bapak ceritain sekarang seperti apa. Kalau Pak Sukro rumahnya seperti apa dulu, Pak? Kurang lebihnya sama. Tapi nggak edan Gatot Kacanya? Enggak, kebetulan sudah waras. Oh, sudah waras. Oke, baik. Gimana? Jadi kalau Gatot Kaca Edan kan rumahnya identik dengan emplek-emplekan. Emplek-emplekan. Cuma kalau Bapak, saya pada saat itu sudah agak tertata. Cuma kalau udan ya masih bocor kalau juga. hujan bocor. Ya, terus fasilitasnya itu nggak komplit. Nggak komplit misalnya. Iya, MJK nggak ada. Jadi Bapak kemana dulu? Ke WC umum. Ke WC umum. Semua sekeluarga ngabring gitu ke WC umum? Begitulah kira-kira. Jauh. Ya kebetulan kok yo nggak jarang bersama gitu loh. Kayak di jadwal gitu. Alhamdulillah nggak barengan gitu ya, kayak di jadwal. Tapi tetap aja jadi dari rumah harus jalan dong. Iya. Gitu ya. Kebetulan juga nggak sakit perut. Oh iya, kalau sakit perut kan agak-agak repot ya Pak. Iya. Ya oke, nanti kita ceritain lagi ya. Iya. Kalau Bu Deni gimana dulu rumahnya Bu? Rumah saya itu dulu tidak layak. Gedek itu loh, Bu. Gedek, oke. Ya. Gedek itu dari bambu ya? Iya. Gedek terus, tapi ada Bapak kan nggak punya MCK. Pak To Nggak punya. nggak punya juga ke Pak. Kalau Pak To kemana? Kalau mau Ke sungai. Ke sungai? Iya. Ke sungai ke Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo. Terus ikannya diambil dimakan. Tapi sekarang oke ya. Dulu tuh nggak punya MCK. Kalau Pak To ke sungai, kan lebih dekat ke sungai dan praktis kali ya. Iya. Kalau Pak Sukro ke WC umum. Kalau Ibu udah punya MCK dulu? Belum. Belum juga? Iya. Semua sama nggak belum punya MCK? Iya. Tetangga Ibu juga? Iya. Jadi kemana Ibu waktu itu? MCK. Ke MCK? Iya. Pak Sukro, Pak To sendiri loh yang ke sungai. Nggak ada temennya? Dekat sungai. Oh ke sungai? Karena Pak To dekat sungai? Tinggal turun Bu. Iya. Ibu jangan-jangan kalau deket barengan Pak To loh. Nggak pulang-pulang nanti. Oh malu. Bapak laki-laki malu nggak? Kenapa nggak ke sungai coba Bapak? Ya sebenarnya malu juga, makanya saya Ke tidak MCK umum. Oke, sekarang kan nanti pasti punya ya?
Iya. Nih gini, saya dengar-dengar ya, tadi lihat tuh rumah Bapak bagus-bagus tuh di sana ya gitu. Ini yang ke sungai dulu nih saya mau Iya. mau nanya nih. Iya. Pak Tok, Iya. sekarang rumah Bapak udah lihat belum? Udah. Seperti apa rumah Bapak sekarang? Sekarang bagus, Bu. Wis, Iya. enggak gatot kacanya udah kayak Enggak, edan. gatot kaca udah hilang, Udah lewat. terbang. Iya. Udah seperti Jauh-jauh, iya. udah jauh. Udah seperti Iya. apa rumah Bapak Ya, sekarang? sekarang, Bu, saya terharu, betul-betul terharu. Kalau karena? ingat seperti mau menangis, Bu, saya tuh Kenapa? terharu Karena dibikinkan rumah bahagia seperti itu. oke. Jadi rumah Bapak sekarang udah seperti apa? Iya. Mewah, Bu, bagi saya. Ada MCK-nya. Ada kamar. Ada. Terus enggak ditempel-tempel lagi. Enggak. Oh, oke. Lantai sudah keramik, Bu, sekarang. Tadi saya mau datang ke rumah. Dulu mah kan enggak pakai keramik kalau dulu. Enggak. Sekarang Tidur pakai aja keramik. pakai kerdus, Bu. Enggak pakai tikar. Oh. Jadi sekarang udah keramik. Udah. Ada MCK-nya, Iya. terus ada kamarnya, Iya, alhamdulillah. punya dapur. Iya. Puji Senang syukur ya Pak pada ya. Allah, iya. Oke. Bapak itu nggak tiba-tiba loh bisa pindah. Dulu nanti sebelum nanya ke Bapak Iya. ya berdua nih. Dulu Bapak sebelum pindah itu Bapak kan tadi di sini di sekitar Bengawan Solo. Iya. Kenapa Bapak mau pindah? Karena gini ya, Bu ya. Hmm. Pada waktu itu kita hati kecil ada rasa seudon, Bu. Ke siapa Pak? Ya ke pemerintah. Oke. Apa benar nanti saya dikembalikan ke sini kan? Takutnya gitu, Bu. diusir gitu Nah, ya? takutnya kalau diusir. Tapi saya ambil sisi positifnya, Bu. Nggak mungkin lah pemerintah membohongi saya dan rakyatnya. Jadi saya tekad kita ingin baik, ingin ditata sama pemerintah. Pemerintah mau menata. Kita juga terima kasih pada pemerintah. Saya jadi ikut senang nih Pak. Oke, Pak Sukro. Ada proses pasti ya, nggak tiba-tiba Pak Sukro, Pak To, Bu Deni pindah. Ada proses nggak sebelum pindah itu sampai Bapak mau pindah itu apa yang dilakukan oleh pendamping, oleh pemerintah di kelurahan sehingga Bapak kok mau pindah gitu? Mau ditata lah istilahnya rumahnya. Iya, itu tidak lepas dari yang namanya sosialisasi. Sosialisasi, Ya, oke. sebenarnya tanpa sosialisasi pun kami wong ditata lebih baik kok nggak mau. Tetapi kan pemerintah tetap ngewongkan kami. Kami tetap karena pemerintah diuwongke. ngewongkan. Iya. Ajak ngobrol maksudnya. Iya, baik itu Pemkot, kelurahan, maupun kotaku. Itu sosialisasi dulu pada kami bahwa rumah kita, rumah kami itu mau ditata, yang sekaligus agar kesan kumuh yang nomor 1 Surakarta itu bisa hilang dari kota Surakarta gitu. Ya karena kami jelas dalam sosialisasi itu tentang tujuan dan nantinya itu seperti apa, sudah tergambar jelas di situ. Berapa lama Pak sosialisasi? Banyak nggak? Sering nggak dilakukan sosialisasi? Oh, sebelum memulai pembangunan itu sering sekali. Bosan nggak sih? Bolak-balik diajak ngobrol. Sebenarnya kalau kita berbicara bosan, ya bosan sih. Bosan ya, Pak? Tetapi Jujur aja ya, Pak. iya, tetapi kan kita mau dapat rumah, dibikinkan rumah, mau ditata dan rumah lebih layak daripada yang sebelumnya. Nah, gitu sehingga kecapean atau bosan itu sebagai untuk kita kikis gitu loh. Jadi rumah Bapak sama dengan rumah Pak To. Udah ada, nggak usah ke tetangga dong nanti. Iya, karena fasilitas lengkap, Bu. Iya, apa aja yang dapat di rumah Bapak itu luasnya berapa? 5x6. 5x6 dulu kalau sebelumnya? Itu nggak sama. Ada yang 3x3. Kalau Bapak sendiri berapa? Ya dulu 5 kali. sebelumnya. 4x5. Saya dapat 5x6. Ya. Untung banyak dong Bapak. Ya begitulah. Udah ngitung ya. Nah, fasilitas yang Bapak dapatkan apa aja selain MCK? Ada kamar, sama nggak dengan Pak To? Sama. Sekarang pakai keramik ya Iya, katanya. sama. Itu modelnya sama juga. Sama modelnya. Iya. Oke. Iya. Berapapun luas rumah sebelumnya dibangunkan di tempat sekarang itu sama luasnya. Sama, iya. Masyarakat mau nerima disamain dengan tetangganya yang lain-lain. Nah, karena disertai pada suatu kesadaran bahwa ini kan bukan tanah kita. Jadi ini kan bukan tanah Bapak. Nah, iya. Bukan tanah Ibu juga Iya. yang sebelah sini punya tanahnya. Terus sekarang mau ditata pemerintah. Yang diatur lebih baik lagi, kenapa tidak? Kenapa gitu enggak, loh lah. gitu ya. Kecuali kalau warisannya yang baik monggo.
keren. Ibu, Iya. Ibu. Tadi Pak Gatot Kaca, Pak To, rumah dari Gatot Kaca edan menjadi sudah enggak edan. Tadi terharu rumahnya sudah dari kerdus, sudah pakai keramik. Bapak juga ke tetangga kemarin sudah bisa. Bahkan luasnya 5x6 lumayan gitu. Ibu, rumah ibu, perasaan ibu seperti apa sekarang sudah punya rumah yang Ya bahagia, Bu. bahagia ya? Iya. Yang paling bahagia ibu apa di rumah yang sekarang ditempati, yang akan ditempati ibu? Rumahnya layak. Layak, Terus sudah tidak bocor. nggak bocor, Bagus. bagus. Udah keramik. Oh, keramik juga. Iya. Oh, keramik kan adem ya. Iya. Berasa gitu, berasa apa namanya, berasa dikasih AC gitu ya kalau Iya. keramik. Oke, baik. Nah, kan rumahnya udah keramik, nggak bocor, terus apa namanya, udah punya MCK juga. Nanti ke depannya mau seperti apa perlakuan Bapak Ibu nih buat rumah itu untuk dipelihara supaya rumahnya bisa tahan lama, supaya nggak rusak. Pak To, gimana caranya supaya rumahnya bisa dijagain itu? Kalau saya selalu komitmen menjaga kebersihan dan menjaga satu kesatuan sama tetangga. Kita supaya bisa guyub rukun. Kalau nanti ada satu antara lain ada yang rusak, mari kita sepakati, kita gotong royong. Oke, gitu ya, dengan tetangga ya. Ya. Oke. Kalau Pak Sukro? Ya, dengan ditata itu kan berarti bersih dan rapi. Aha. Maka kewajiban kita adalah bagaimana menjaga agar itu tetap lestari. Agar tetap lestari. Nah, Oke. andai kata ada kerusakan, jika itu hanya kecil, bisa kita tangani sendiri, nggak perlu kita merepotkan orang lain. Tapi kita punya paguyuban. Nah, andai kata Paguyuban apa, Pak? paguyuban Metal. Wah? Itu untuk apa? Paguyuban untuk apa? Untuk bersih-bersih? Ya, untuk ini sebagai wadah, ngomong-ngomong, warga yang metal itu Metal itu apa? mepet tanggul. Oh, jadi ini kan dulu teman warga itu kan rumahnya mepet ke tanggul. Iya. Terus saya sampai mau kagum metal gitu. Metal kan gitu. Itu- Jadi mepet tanggul, Mepet itu namanya tanggul. paguyuban, Iya. Bersepakat untuk ngejaga. Iya. Ibu ikut metal? Iya. Oh, jadi semua? Iya. Ada berapa kakak yang ikut metal? 56. 66 kakak. Jadi nanti ini tadi mau guyub, mau bersih-bersih dan lain-lain. Ibu sepakat nggak? Sepakat. Diajak ngobrol sama mereka? Iya. Sama. Jadi semua yang mendapatkan rumah dan yang dulunya metal, yang dulunya di mepet tanggul, lalu punya komunitas namanya metal, terus bersepakat untuk menjaga. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini angkotnya ini menyenangkan, tapi kan kita akan harus narik penumpang yang lain ya. Iya. Jadi nggak. Ini saya jujur ya, apa ya namanya, terkesan gitu loh, terkesan banget merasakan apa yang menjadi kebahagiaan Pak To, Pak Sukro, Bu Deni. Saya ngebayang gitu ya, bapak-bapak nanti dan ibu dan keluarga bisa tidur nyenyak, nggak bocor gitu ya, terus nggak gede, nggak pakai gedek, terus ada MCK sendiri, nggak usah ngantri, nggak usah ke sungai, jangan ke sungai lagi, awas loh Sekarang Pak, nggak bisa Bu, ditutup. Iya. ditutup. Iya. Awas Pak, kalau ke sungai lagi saya datengin metalnya Bapak. Yang Saya tatroni metalnya Bapak. Ngapain ke sungai? Ah. Resiko, rumah aja ada Oh dikasih. iya, Mantap. keren banget. Bapak ini keren, metal, mepet tanggul. Oke, karena ada metal, mepet tanggul untuk sebagai wadah untuk memelihara, untuk guyub bareng ya. Iya. Tidak semua masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rumah itu diberi kesempatan untuk mendapatkan rumah, Iya, kan? Jadi bersyukur dan tolong ucapkan sesuatu kepada geng kotaku nih, mulai dari, karena Pak To dari tadi megangin mic mulu, kayaknya mau ngomong deh. Memang angkot saya ini menyenangkan loh Pak, bikin happy gitu, bikin bahagia. Coba Pak To sampaikan sesuatu, perasaan Bapak, ungkapan kebahagiaan Bapak mendapatkan rumah, menjadi grup metal gitu ya. Silakan Pak. Ya, kita ucapkan pada kotaku yang berjuang tiap bulan sekali mendatangi warga, memberi saran, memberi masukan supaya bisa tertata
impian jadi kenyataan. Sekarang kita sangat bahagia. Kita ucapkan terima kasih pada Kotaku. Itu Pak, Kotaku tuh depan. Teman-teman Kotaku. Kayaknya mereka mau nangis itu, terharu gitu. Tiap hari datang ya Pak ya ketemu. Oke. Tiap hari datang. Oke. Betul, maghrib aja datang. Tempat saya, Pak, tahu mana kakaknya? Wah, ini Bu, cari dulu Bu. Gitu. Oke, tapi sekarang kebayar ya. Iya, udah. Kayaknya mereka juga seneng loh Pak kalau yang didampingi sudah mendapatkan kebahagiaan. Ya gitu. mudah-mudahan semua yang bekerja di Kotaku diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar. Amin. Saya juga diikuti doakan kan saya di Kotaku juga. Ya Kotaku juga. Sudah saya sebut yang di Kotaku Kotaku semuanya ya, Bu. Kan nggak bisa nyebut satu Iya, persatu. makasih Pak To, karena kita semua didoain ya. Teman-teman seneng banget kayaknya Pak To. Oke, Pak Sukro silakan ungkapkan sesuatu yang mau Bapak sampaikan kali ini ditonton sekitar 100 juta penonton. Silakan Pak Sukro. Nah, orang seperti kami kan karena sudah ditata sedemikian rupa seperti ini kan paling-paling hanya mampu mengucapkan terima kasih dan mendoakan semua yang terlibat di dalamnya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ini adalah Pemkot, kelurahan, Kotaku, dan tidak bisa sebut satu persatu yang lainnya yang baik langsung maupun tidak langsung dalam keterlibatan penataan rumah metal ini. Sembari mepet iya. Mudah-mudahan mereka beliau-beliau nanti juga mendapatkan kebaikan imbalan yang setimpal. Amin. Oke, baik, terima kasih. Bu Deni, ada yang mau disampaikan? Bu Deni yang sudah memiliki jamban. Ya. Silakan Bu. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat Kotaku. Aduh, sama-sama Bu berasa ke saya. Oke. Karena saya udah dikasih rumah yang layak, nggak bocor lagi, rumahnya udah keramik. Kalau bukan dari Kotaku dan pemerintah, rumah saya masih belum layak. Semoga dari Kotaku diberi kesehatan dan dapat tiket swarga. Amin. Jadi ini rumah Bapak dan Ibu itu berkat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota Surakarta. Lalu ada juga CSR, ada PT SMF, ada PLN, terus untuk BPD gitu ya. Terus ada apa lagi teman-teman yang masuk ke sini? OJK gitu ya. Terus terus termasuk tadi dari rumahnya ada BSPS gitu ya. Ada saluran air bersih juga gitu ya. Jadi banyak pihak yang sangat sayang ke warga Mojo ini sehingga Mojo yang dulunya mepet tanggul, rumah-rumah warganya sekarang sudah mepet tanggul. Tapi metal ini akan memelihara hasilnya sebagai bagian ucapan terima kasih kepada banyak pihak tentu ya. Karena mereka semua udah peduli ke Bapak dan Ibu dan warga Mojo di kota Solo atau Surakarta. Baik, geng Kotaku, sudah nggak keras ini sudah mau maghrib di Solo. Saya ngangkot itu udah dari pagi gitu ya. Ini sudah sore, kita besok ngangkot lagi ke tempat lain. Jangan lupa tonton terus, pantengin Ngangkot ngomong tentang Kotaku. Silakan tanyakan apa saja yang ingin ditanyakan kepada siapapun, kepada narasumber atau program Kotaku, dan atau kasih ide atau gagasan atau saran atau pengen ngusulin. Misalnya saya ada loh KPP-nya dengan prima manfaatnya seperti Bapak dan Ibu ini untuk diajak ngangkot, boleh, tapi tulisnya di YouTube Ngangkot gitu ya. Nah ini sebagai penanda Bapak-bapak sudah pernah bersama saya itu sopir angkot. Sopir angkot Kotaku. Tidak punya SIM ya Bu? Saya punya surat izin mengangkot. SIM saya mah surat izin mengangkot Pak. Di YouTube tidak punya SIM. Jadi SIM kami itu surat izin mengangkot. Teman-teman boleh nih, teman-teman fasilitator ini boleh asal punya surat izin mengangkot. Mbak Fei boleh surat izin mengangkot nanti harus ini dulu, kursus dulu supaya bisa punya SIM. Ini Pak dilihatin ya, ini nanti disimpan buat Bapak dan Ibu, terus sebagai ucapan terima kasih dan penanda bahwa Bapak sudah pernah ngangkut. Silakan Bapak dipegang ini. Iya. Dilihatin, sorry maaf. Dilihatin ke sana ke kamera. Oke, Bapak juga Pak To. Nanti Bapak boleh pakai ngangkut di rumah baru ya.
jangan pakai ke sungai. Oke, jangan pakai ke sungai Dan untuk nggak mungkin ke sungai. udah punya jamban, oke ya. Ya udah. Oke ya, Pak bilang ke geng kotaku tolong di subscribe, like dan komen YouTube Ngangkot. Coba Pak To, di apa Pak? Di Like, like, subscribe, Ngangkot Ngangkot Kotaku. Kotaku. Oke Pak, gimana Pak? Jangan lupa Hah? like, share, Komen. ngangkot Kotaku. kotaku. Ibu boleh. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Ya, Kotaku. jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa tunggu ngangkot-ngangkot berikutnya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat, dan jangan lupa